Sekarang kita akan membahas mengenai dot product. Untuk dapat memudahkan kita memahami mengenai dot product ini, maka perhatikan ilustrasi berikut. Sekarang akan kita gambarkan suatu lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari 1, sehingga bisa kita sebut lingkaran ini adalah lingkaran satuan. Kemudian setelah itu kita tentukan suatu titik sembarang pada lingkaran satuan ini. Kita nyatakan titik ini sebagai titik A. Kemudian kita buat vektor yang berpusat di titik pangkal atau di titik O dan berujung di titik A ini. Sehingga kita dapatkan suatu vektor posisi OA yang memiliki norm 1. Karena vektor posisi OA ini adalah jari-jari pada lingkaran satuan. Kemudian dengan cara yang sama juga kita dapat menentukan titik lain tetap pada lingkaran satuan ini. Misalkan kita nyatakan dengan titik B. Dan kemudian juga kita buat vektor posisi yang berawal di titik O dan berujung di titik B, sehingga kita dapatkan vektor posisi OB atau vektor B dengan norm yang sama dengan jari-jari lingkaran, yaitu normnya adalah 1. Nah, sehingga antara kedua vektor posisi OA dan OB ini terbentuklah suatu sudut yang kita namakan dengan sudut theta. Kemudian antara kedua ujung titik pada vektor posisi OA dan OB ini kita hubungkan dengan suatu segmen. Nah, segmen ini kita namakan dengan segmen AB. Baik, sekarang fokuskan perhatian kita kepada objek yang berbentuk segitiga pada gambar. Kita namakan segitiga ini berdasarkan titik-titik sudutnya, yaitu segitiga OAB. Nah, pada segitiga OAB ini akan kita terapkan aturan kosinus setelah kita identifikasikan dulu unsur-unsur yang diketahuinya, yaitu ada sisi A yang berasal dari vektor posisi OA, kemudian sisi B yang berasal dari vektor posisi OB, kemudian sisi AB yang berasal dari segmen AB, di mana sisi AB ini berhadapan dengan sudut theta, yaitu sudut yang terbentuk antara vektor posisi OA dan vektor posisi OB. Nah, aturan kosinus yang berlaku ini bisa kita lihat pada persamaan 1 berikut, di mana kita ambil sisi AB yang berhadapan dengan cos theta, sehingga kuadrat dari sisi AB itu kita pandang sebagai norm vektor AB sama dengan kuadrat dari sisi A atau norm dari vektor posisi OA ditambah kuadrat sisi B atau norm dari vektor posisi OB dikurangi 2 sisi A kali sisi B dikali cos theta. Nah, karena segmen atau sisi AB ini adalah bisa kita pandang sebagai suatu vektor yang menghubungkan antara titik A dan titik B, maka sisi AB ini bisa kita hitung panjangnya berdasarkan norm vektor AB menurut koordinat dari titik-titik ujungnya. Kita bisa lihat kuadrat dari norm vektor AB ini bisa kita nyatakan sebagai berikut, yaitu kita namakan adalah persamaan 2. Nah, sekarang kita memiliki dua persamaan. Pada ruas kiri itu merupakan persamaan 1 dan pada ruas kanan merupakan persamaan 2. Saya tuliskan seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Pertama, kita ketahui bahwa sisi A mempunyai panjang 1. Mengapa? Coba kita ingat kembali sebelumnya bahwa sisi A itu adalah merupakan vektor posisi OA, yaitu sebagai jari-jari pada lingkaran satuan. Begitu juga sisi B mempunyai panjang 1 karena sisi B merupakan vektor posisi OB, yaitu sebagai jari-jari pada lingkaran satuan. Sedangkan nilai cos theta itu tidak kita ketahui. Nah, sedangkan pada ruas kanan itu berasal dari koordinat-koordinat dari titik A dan titik B. Dan kemudian kalau kita kuadratkan bentuknya, maka kita tuliskan seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan penyederhanaan pada ruas kiri, sedangkan pada ruas kanan kita kenakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Ya, bisa kita lihat seperti ini. Nah, kemudian pada ruas kanan, perhatikan dua suku pertama, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk kuadrat dari akar, sehingga ini tidak akan merubah nilai dari persamaan ini. Begitu juga pada dua suku berikutnya, kita tuliskan sebagai kuadrat dari akar. Sedangkan pada dua suku yang terakhir,
Itu kita kenakan sifat distributif. Nah, kemudian bentuk ini pun kalau kita ingat kembali bahwa ini merupakan A1 dan A2 itu adalah koordinat dari titik A, yaitu dari unsur sebagai titik ujung dari vektor posisi OA, sehingga kita bisa tuliskan bentuk ini sebagai kuadrat dari norm vektor posisi OA. Nah, begitu juga dengan cara yang sama, karena ini B1 dan B2 itu merupakan koordinat dari titik B, yaitu titik ujung dari vektor posisi OB, sehingga kita bisa tuliskan bentuk ini sebagai kuadrat dari norm vektor posisi OB. Nah, setelah itu kita substitusikan kembali nilai-nilai yang kita ketahui sebelumnya, bahwa norm dari A adalah 1, kemudian norm B dari B adalah 1 juga. Nah, kemudian setelah itu pada kedua persamaan kita lakukan eliminasi nilai 2 di sini. Dan kemudian kita kalikan persamaan ini dengan negatif setengah, maka hasilnya kita dapatkan bentuk akhirnya seperti ini, yaitu cos theta sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Kita kembali kepada gambar awal yang kita miliki, tapi sekarang kita punya dua unsur tambahan di sini. Pertama ada vektor U dengan komponen U1, U2, di mana vektor U ini digambarkan berhimpit dengan vektor posisi OA. Nah, karena kita ketahui bahwa vektor posisi OA ini adalah vektor yang memiliki norm 1, maka bisa kita anggap vektor OA ini adalah vektor satuan yang arahnya sama dengan vektor U. Begitu juga ada vektor yang lain, yaitu vektor P di sini dengan komponen P1, P2 yang digambarkan berhimpit dengan vektor posisi OB. Nah, karena vektor posisi OB ini juga mempunyai norm 1, sehingga bisa kita anggap vektor posisi OB ini adalah vektor satuan yang arahnya sama dengan vektor P. Nah, dari sini kalau kita ingat kembali pembahasan kita sebelumnya mengenai vektor satuan, maka komponen dari vektor A bisa kita tuliskan sebagai komponen dari vektor U, tapi kita tuliskan komponen vektor satuan A ini bisa kita nyatakan A1 itu sebagai U1 per norm U, dan A2 itu sebagai U2 per norm U. Begitu juga pada vektor satuan B yang arahnya sama dengan vektor P, sehingga komponen dari vektor satuan B bisa kita tuliskan B1 itu sebagai V1 per norm P, dan B2 itu adalah P2 per norm P. Sehingga jika kita kembali kepada bentuk akhir yang sudah kita miliki tadi, bahwa cos theta itu adalah A1 kali B1 ditambah A2 kali B2, nah dari sini kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan untuk masing-masing komponen A1, B1, dan A2, B2. Nah, sehingga jika kita selesaikan bentuk persamaan ini, kita bisa tuliskan dalam bentuk U1 P1 ditambah U2 V2 per norm U kali norm V. Nah, sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk yang lain, nah maka perkalian antara norm U kali norm V dikali cos theta sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Nah, bentuk inilah yang kita nyatakan sebagai suatu dot product antara dua buah vektor, yang bisa kita tuliskan sebagai bentuknya seperti ini, yaitu U dot V. Jadi jika kita diberikan dua buah vektor sembarang U dan V, nah maka dot product dari kedua vektor ini kita bisa nyatakan sebagai perkalian antara komponen-komponennya, yaitu U dot V akan sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Atau bisa juga kita tuliskan dot product ini sebagai bentuk yang lain, bahwa U dot V akan sama dengan norm U kali norm V kali cos theta. Kita ingat kembali bahwa theta ini adalah suatu sudut yang terbentuk antara vektor U dan vektor V ini. Jadi, dot product dari dua buah vektor adalah suatu bentuk skalar. Nah, demikianlah penjelasan mengenai dot product. Semoga dapat dipahami.